Assalamualaikum semuanya, ikuti aku yuk untuk bebenah kamar yang sebelumnya kamar ini adalah kamar orang tuaku dan sekarang aku dan anak-anakku yang nempatin. Jadi banyak banget barang-barang yang aku nggak tahu sebenarnya ini masih dipakai ataupun enggak. Jadi di sini aku mau pilih-pilih yang menurutku ya udah mulai jadi sampah ataupun yang masih bisa digunakan. Kalau dibiarin aja tuh makin numpuk gitu, apalagi kan di sini anak-anak aku juga udah makin gede dan banyak banget barang-barang yang dibeli, entah itu mainan, baju. Jadi kayaknya aku butuh sedikit renovasi untuk mengganti lemari dan juga pilih-pilih mainan mana yang sekiranya sudah rusak ataupun yang masih bisa digunakan. Yang pertama ya paling aku turunin dulu semua barang-barang yang ada di meja ini, nanti disortir lagi mana yang masih bagus dan ataupun yang enggak. Dan tentunya nanti aku akan melibatkan anak-anak aku supaya tahu mana mainan yang akan mereka simpan dan mana yang akan dibuang. Di sini juga ada beberapa barang punya suami aku, jadi di sini aku juga sambil nanya ada barang yang masih bisa digunakan atau enggak. Karena kalau udah nggak bisa digunakan kan bala banget ya, bisa jadi sarang nyamuk. Mainan tab ini juga sebenarnya ini tuh udah rusak dan kata suami bisa kok ganti baterai, tapi ternyata setelah dicek tempat baterainya tuh dia kayak nyangkut baterainya dan nggak akan bisa digunakan lagi. Nggak lupa juga aku periksa kalau ada dompet-dompet gitu, aku periksa isinya, mana tahu kan nemu harta karun. Jujur bebenah itu adalah hal yang paling melelahkan ya. Jadi supaya nggak terlalu berasa ya paling di sini aku ngajak suami aku untuk ngobrol, tanya-tanya atau apapun lah yang penting kayak nggak ngerasa sendiri aja gitu ngerjainnya. Apalagi kalau sambil ditungguin sama anak-anak, Masya Allah rasanya kita udah beres-beres tapi mereka malah makin ngeberantakin ya. Nah, yang di sini sisa barang-barang orang tuaku dan mau aku pilihin lagi dan sebenarnya ini tuh bukan meja ya, tapi kayak kotak angpau gitu waktu nikah dan sekarang udah nggak kepake, tapi di sini bisa ditaruh barang gitu deh. Sebelum dipindahin ke gudang, kotak ini juga aku lap-lap dulu, aku turunin debunya. Dan juga ini ada kabel lampu yang sebenarnya udah nggak dipakai lagi, jadi mau aku beresin sekalian. Untuk angkat-angkat atau mindahin barang ini itu biar tugas suami aja ya. Di sini kita juga mau ngecek isinya dan sekiranya masih ada space untuk naruh barang. Jadi barang-barang orang tua aku masukin ke dalam aja. Jadi kalau nanti orang tua aku tanya ini kemana, ini di mana, jadi tinggal dicari aja di dalam kotak itu. Karena kotak ini berat, jadi cuma didorong aja tapi nggak akan ngerusak lantai kok. Oke, kotak satu udah dipindah, kotak yang kedua juga sekalian dipindah semua. Sebenarnya ini PR-nya masih banyak banget ya. Setelah dipindahin kotaknya, ini mau aku sapuin dulu sedikit supaya nggak terlalu berdebu. Setelah ini, aku sama anak-anak akan menyortir mainan mana yang akan dibuang dan mana yang masih bisa digunakan.
Aku juga beli kotak satu set gini untuk taruh perintilan, barang-barang yang kecil-kecil ataupun mainan anak yang kecil-kecil kayak mobil-mobilan, kan ada tuh yang ukurannya kecil. Jadi aku beli kotak ini satu set untuk nyimpennya supaya nggak berceceran kemana-mana. Karena aku ngerasa perintilan aku dan anak-anak banyak banget, jadi aku tuh beli 2 set. Satu setnya itu terdapat 3 kotak dengan ukuran yang kecil, sedang, dan besar. Tapi kalau menurut aku sih untuk ukuran besarnya juga nggak terlalu besar banget sih, cuma cukup lah untuk naruh mainan anak. Nah, di sini aku minta tolong Paksu untuk ngambilin perintilan aku yang ada di atas lemari untuk aku tata di dalam box ini. Sebenarnya ini belum semua. Jadi ini tuh barang-barang yang sering aku gunakan setiap hari sebelum berangkat kerja seperti moisturizer, sunscreen, pelembab bibir, parfum, hand body. Nanti kalau misalkan digabung sama alat make up akan jadi lebih banyak lagi dan aku butuh kotak yang sebenarnya agak lumayan besar. Nah, di sini aku udah mulai manggilin anak-anak aku untuk beresin barang-barang mainan mereka, yang mana yang mau dipakai dan enggak. Dan di sini aku juga bantu mereka untuk masukin ke kotak mana, karena mereka kan kalau cuma disuruh ayo beresin, ya mereka bingung juga mau ditaruh di mana. Sebenarnya beresin mainan ini banyak banget manfaatnya ya. Selain membangun bonding antara orang tua dan anak, kita juga bisa mengajarkan bertanggung jawab, mandiri. Jadi barang-barang pribadi, barang-barang milik anak itu harus dijaga, dirapihin. Kalau habis dipakai, ditaruh lagi ke tempatnya. Dan menurutku untuk melatih ini dari umur anak sedini mungkin ya, semenjak anak udah bisa kita ajak komunikasi, udah mengerti kayak untuk kita minta tolong, merapihkan sesuatu, menaruh sesuatu, di situ anak udah bisa kita ajarkan untuk merapihkan mainannya sendiri. Jadi biar apa-apa nggak mesti emaknya terus ya bun. Untuk si abang sih udah bisa ya kalau untuk disuruh minta tolong untuk bersihin mainannya. Cuma adiknya ini sebenarnya masih belum terlalu mengerti, cuma kalau abangnya melakukan sesuatu pasti dia ikutan. Karena di sini aku mau taruh lemari yang baru, jadi mau aku bersihin dulu bagian bawahnya. Tadi karena sudah disapu dan sekarang tinggal dipel aja deh. Nah, sekarang giliran Pak Su nih. Sebenarnya aku beli lemari ini di Shopee dan sudah beberapa hari lalu sampainya. Tapi baru hari ini kita pasang. Tuh, lihat bocil belum selesai dirapihin tapi udah mulai main lagi. Untuk video pemasangan dan detailnya, kita lanjut di video part 2 ya.